Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Dea Siska. Nih, ini backgroundnya ada Nadom Sahel. Nih dia kekeh ya, udah pengen ikutan tapi dia pengen ada di in frame. Ya udah, kita ajakin aja. Pastinya dia ngerecokin ya kan, per make upan aku, tapi nggak apa-apa lah daripada dia nggak ada temen juga. Oke, sesuai dengan timelinenya, kalian pasti langsung gercep ya klik video ini karena tentang opa-opa Korea. Pastikan ngebahas tentang film-film Korea lah, osnya Korea lah, aktor terbaik Korea, aktris terbaik Korea gitu ya kan. Yuk cus, kumpul di sini kita ngebahas semua tentang Korea. Selain ngebahas tentang Koreanya, kita akan tutorial make up ala Eoni Korea atau Nuna-Nuna Korea gitulah. Penasaran? Tapi sebelumnya jangan lupa dulu like, subscribe, and komennya di bawah ini. Yuk cus. Oke, ini aku udah pakai korektor ya untuk nutupin sedikitnya bekas jerawatnya aku gitu. Jerawatnya sih banyak, cuman korektornya sedikit aja gitu pakai ini. Karena aku mau pakai foundation. Kalau make up Korea tuh biasanya terkenalnya tuh karena kenaturalannya itu loh ya kan, tipis-tipis gimana gitu, tapi untuk bagian mata itu sebenarnya tricky banget. Kelihatannya tuh natural, simple gitu ya kan, tapi itu tricky banget loh kalau misalnya nggak punya triknya gitu ya kan, itu pasti nggak bakalan bisa. Nah, aku bisa apa enggak ya? Mari kita coba. Nih untuk foundation sudah, sekarang kita ke contour. Ini maaf ya kalau misalnya si kameranya tuh goyang-goyang karena aku nginjak mejanya atasnya tuh kamera gitu, jadi ini aku pakai concealernya yang dari Wardah set 02 deh kalau nggak salah ya. Betul. Tipis-tipis aja, nggak usah tebal-tebal lah. Korea dek, bukan Arab mah udah kali ya yang di video ini. Itu ngakaknya ya ampun. Oke, sekarang kita bahas film pertama yang aku tonton. Kalian film pertama yang ditonton itu waktu Korea, waktu jadi beneran jatuh cinta ke Korea itu apa ya? Kalian boleh komen di bawah. Kalau aku, Antum My Heart, yang Endless Love itu loh. Nah itu 2000 ya, kalau nggak salah tuh di tahun 2000. Kok udah ada lagi ya? Baru juga mulai. Oh gitu, oke. Complexion sudah. Nah sekarang aku mau bake pakai powder, loose powder ya. Ini pakai Revlon kecintaan aku, sampai ininya pun seperti ini. Aku pinjam dulu deh. Ini aku udah di baking sama loose powder ya, Mbak. Dan sekarang kita kerjain dulu alis. Untuk alis, seperti kalian tahu sendiri ya kan, Eoni Korea itu alisnya tuh lurus banget, natural banget, tipis-tipis banget ya kan. Nih, alisku kan udah lama nggak dicukur nih. Apakah bisa? Yuk cus, kita cobain ya. Pertama aku akan bingkai dulu bawahnya untuk garis bawah. Diam sayang. Kurang lebih bingkai alisnya seperti ini. Kita rapiin pakai concealer, oke? Nih bingkainya seperti ini. Udah mirip belum? Udah mirip belum? Lanjut, film kedua yang aku tonton itu Korea Chunhyang di tahun 2005. My Sassy Girl itu loh. Na 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 na
gitu loh, aku suka. Lanjut yang ketiga itu kalau nggak salah Boy Before Flower itu loh, asalnya kan masih yang FC itu, aku suka ya yang dari Taiwan ya, sorry, Taiwan itu loh. Nah ada kan versi yang Koreanya, aku nonton juga dan aku suka. Di situ ada Lee Min Ho ternyata, dan pertama cowok yang aku taksir itu memang ya gak lain dan gak bukan semua penggemar drakor itu pasti pertamanya jatuh cintanya ke si Lee Min Ho ya kan. Tapi sekarang udah enggak sih, ada pokoknya yang. Nah abis Boy Before Flowers itu aku ngerasa nggak ada lagi film yang seru di Korea itu menurutku ya. Nggak tahu kalian yang drakor banget tuh kan pasti terus ngikutin ya perfilman drakor itu. Dan bangkitnya lagi nafsu bukan nafsu ya, apa sih, semangat untuk nonton drakor lagi itu. Aku pertama lagi nonton filmnya apa sih, Go Bong Soon itu loh, Wonderwall, yang pokoknya itu yang Park Bo Gum sama Park Hyung Sik. Itu aku nonton ya, kalau kalian percaya 7 kali lebih kali ya sama suami aku tuh nonton itu, karena membangkitkan gairah kita untuk nonton lagi perdrakoran. Nah dari situ aku nonton lagi yang lain kayak Goblin, kayak Scarlet ya kan, Moon Lover kayak gitu. Terus Sekretaris Kim. Nah di situ di Sekretaris Kim aku menemukan cinta pertamaku di dunia perdrakoran untuk sang aktornya gitu maksudku. Siapa lagi kalau bukan Park Seo Joon, cintaku. Kenapa suka sama Park Seo Joon? Emang ada ya yang nggak suka sama dia gitu. Cara kan ya, badannya itu loh. Please kalian fokus sama aku ya, jangan sampai yang ada di belakang aku. Kalian fokusnya please, please, please banget. Okay. Karena dia susah nih anak, dititipin ke warung nggak bisa. Balik lagi ke Park Seo Joon, badannya itu dulu bikin ngiler, tau nggak? Kalau makanan tuh bikin ngiler gitulah. Nah dari situ aku mulai cari lagi filmnya dia. Aku tapi cuma nonton di Taiwan Class, aku suka banget itu di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, apa 2021 awal ya debut filmnya tuh. Aku suka banget. Habis nonton Goblin aku nonton The King Monarch si Lee Min Ho itu. Terus My Ghost juga ya aku nonton. Terus Sweet 17, terus 18 Again, itu pokoknya banyak sih ya video. Jadi sebenarnya kalian itu kalau nonton drakor tuh ngelihat aktornya dulu siapa yang main gitu, atau alur ceritanya, atau tentang apanya gitu. Kalau aku sih jujur harus ngelihat dulu si artisnya siapa. Kalau artisnya yang aku belum tahu nih, karena aku emang pecinta drakor abal-abal gitu ya kan, jadi dipilih gitu, nggak semua aktor tuh aku tontonin gitu. Kalau dirasa enggak, aku nggak suka nih sama si aktornya ini, aku skip. Bang, si filmnya meskipun banyak orang yang bilang si filmnya tuh bagus, contohnya nih Muse atau apa gitu ya, itu kan bagus banget ya si filmnya itu, tapi aku nggak tonton karena aku nggak suka sama pemeran utamanya. Itu. Terus aku suka underestimate duluan gitu, kayak ini nih Startup. Aku nggak suka nih sama si dosannya, karena kan secara ya awal cerita pasti semuanya tuh pasti berpihak ke si Han Ji Pyong gitu kan. Secara ya standar pria idaman semuanya tuh dia banget gitu ya kan, daripada dosan gitu. Aku nonton Startup itu dari episode 1 sampai episode 5 doang. Setelahnya aku malas, karena malas ngeliat si dosannya itu. Tapi setelah beres itu si filmnya gitu, kok booming ya, kok banyak gitu ya memes tentang dosan. Sama si Suzy-nya itu siapa sih? Kalau si Suzy, Dalmi ya di perannya itu.
Pokoknya jadilah seperti dosan atau apa gini. Penasaran nih, aku tonton lagi aja sih startup itu dari episode 6 kalau nggak salah, nggak 5 pertengahan deh, sampai aku jatuh cinta sama si dosan dong. Karena aku ngerasa ya emang relate banget sih ya, sifatnya, kehidupannya itu relate banget gitu daripada si Han Ji Pyong ya. Pasti udah hidupnya tuh enak banget gitu. Cuman dilihat dari perjuangannya si dosan itu, dia tuh kan pinter tapi konyol, tapi blow on, tapi gimana ya, tapi ceroboh gitu ya, relate banget lah ya kan, sifat-sifat manusia seperti biasanya kan seperti dosan gitu. Nah di situ aku langsung mulai cari-cari filmnya si Nam Joo Hyuk. Jadi si Nam Joo Hyuk itu adalah pacar keduaku, cinta pertamaku selain dari Park Seo Joon. Park Seo Joon nomor 1 nih, Nam Joo Hyuk itu jadi nomor 2. Dan aku langsung nonton si yang apa sih, Habaek itu loh, yang dia tuh jadi dewa air itu. Aku cinta, nah itu bener-beneran deh. Ngelihat postur tubuhnya lagi aku suka. Setelah itu aku nonton yang angkat besi itu, Wake Fighting nih, pokoknya inilah si filmnya tuh. Itu sampai diulang-ulangnya, ya ampun berapa kali ya, tapi baru-baru sih aku nontonnya, udah 3 kali aku nonton si Peot itu. Tapi aku sukanya sama si Nam Joo Hyuk itu waktu postur tubuhnya masih kecil. Kalau yang si Nam Dosan tuh agak gendutan kan ya, jadi kurang suka. Nah sekarang kita bahas tentang OST drakornya yang ngena banget sampai sekarang. Kalian tuh masih inget, masih kalian stylenya ada kaset. Kalian masih inget itu apa? Aku tuh paling terngiang-ngiang lagunya, bukan tentang percintaan sih, tapi kalau misalnya bangun pagi ya, kalau misalnya nyalain musik itu aku langsung semangat. Gaho yang Star. Di Taiwan Class. Sama satu lagi yang aku suka itu di OST dramanya The King Monarchs yang Gravity kalau nggak salah tuh. Judul lagunya itu enak, tapi aku kebanyakan nggak begitu yang suka percintaan kayak gitu sih lagunya. Sukanya yang agak-agak ngebeat gitu, yang bikin semangat. Oke, aku mau bahas dulu tentang permakeupan nih ya. Alis udah mirip ya kan, eyeshadow ini kayaknya aku memang ketebelan, aku sadar diri ya, lumayan lah ya. Aku ambilnya Eoni yang sukanya makeup bold, dan ciri khasnya makeup Korea itu ada eugosalnya. Nah di sini nih lipatan ini nih, aku pakai pensil alis aja nih, jadi kayak yang kurang tidur gitu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak perlu digituin ya, soalnya ini nih apa sih namanya tuh, si kelopak matanya tuh emang ngejendol gitu, gede. Jadi ya lumayan lah ya, sangat membantu untuk di permakeupan Korea ini. Untuk K-pop kalian suka nggak? Aku nggak begitu ngikutin sih ya. Kalau K-pop itu paling sukanya EXO, tapi nggak tahu lagunya sama sekali. Aku suka sama Kai doang, sama Sehun doang. Itu 2 orang itu doang sih yang, kalau misalnya Blackpink sih ya itu suka karena anak aku suka gitu, jadi ngikutin lah ya. Permataan selesai nih ya kan. Mirip kan? Mirip. Jangan bilang gak mirip. Awas lu ya. Oke. Susah payah nih. Tricky banget beneran emang bikin. Ini nih yang bikin eugosalnya juga susah nih. Yang pas ininya tuh harus natural, senatural-naturalnya. Tapi ya ginilah hasilnya gitu ya kan. Ini menurutku emang kurang soft sih warnanya, lebih ngepop banget gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, ini padahal aku sudah maksimal sekali. Dan ini aku eyelinernya itu nggak pakai eyeliner warna hitam, aku pakainya eyeshadow warna coklat seperti itu. Balik lagi ke Nam Joo Hyuk ya.
Siapa sih yang gak gemes gitu ya sama si cowok itu? Gak tau kenapa ya, aku tuh sukanya drakor itu tentang percintaan yang masih sekolah-sekolah gitu, yang gemes-gemes gitu. Gak ngerti deh. Mungkin kalau ngelihat kayak yang udah rumah tangga gitu, misteri gitu, atau fantasi kayak gitu rumit ya. Hidup kita tuh udah rumit, apalagi kita harus nonton drakor yang rumit-rumit. Tidak deh. Nam Joo Hyuk nih yang ngefollow IG-nya suka ngawur gitu, aku manggilnya suka ngawur ya. Tos sama aku, kalian satu frekuensi sama aku. Tak kenapa ya, aku suka banget sama dia. Dan dia lahir itu 22 Februari 1994. Dia lahir di Busan ya kalau nggak salah. Dia punya golongan darah itu A. Terus kita bahas apa lagi ya selain perfilman? Ayo dong kalian yang pengen ngebahas lagi tentang perdrakoran lebih mendalam, ayo komen di kolom komentar ya. Udah pada subscribe belum? Subscribe dong. Dan kita voting ya, film tersedih, terkocak, dan terbiasa aja ya. Oke, kita coba mereview gitu ya film-film yang udah aku tonton gitu selama sepanjang sejarah perdrakoran gitu kan. Menurutku film tersedih yang bener-bener udah berapa kali aku nonton tapi tetap Miracle in the Cell yang number 7. Berapa kali juga tetap aja gitu nangis. Dan sekarang kan udah banyak banget ya versi negara lainnya gitu, termasuk di Indonesia juga ya kan. Ada yang mau kalau nggak salah tuh aktornya Tora Sudiro, Vino Bastian ya, siapa lagi aku nggak tahu, pokoknya itu. Dan yang terkocak menurutku film Go Bong Soon sih tetap. Makanya aku suka Go Bong Soon ya, karena aku suka film kekocakannya itu sama kebaperan-baperannya itu loh. Suka banget itu. Waikiki aku belum nonton. Woi, ada apa woi? Risik woi. Ya oke. Terus sekarang aku belum nonton film lain lagi, baru terakhir aku nonton Obsession. Tada, selesai juga make upnya ala-ala Korea ya kan tuh. Dan selesai juga pembahasan tentang Koreaannya opa-opa Eoni, nuna-nuna ya kan. Nih hasilnya. Tapi aku belum ganti baju. Alangkah lebih baiknya aku ganti baju dulu. Nah ini baru benar kostumnya, nggak kayak tadi pakai mukena ya kan. Sekarang aku bakalan nge-review muka aku sendiri ya, dari atas sampai ke bawah, dari dahi sampai ke dagu ya kan. Nih pertama aku alis, cucok meong banget ya kan, udah mirip banget sama Eoni Korea ya kan. Ini meskipun gak dicukur rambut tapi bisa banget. Lanjut kita ke eyeshadow. Nih eyeshadownya tuh tricky banget, tapi menurutku aku sukses bikinnya gitu ya kan. Termasuk ini egosalnya itu susah banget aku nyebutinnya, tapi aku bisa nih dipakein glitter juga ya kan. Terus ini ada gradasinya, transisinya, yuk cucok meong ya kan. Nih untuk blush onnya aku tipis-tipis aja, complexionnya juga tipis-tipis aja ya kan. Kalau mukaku semulus Eoni Korea itu pasti bakalan hasilnya mantul liti banget ya kan, tapi aku berjerawat ya sudah lah ya. Ini untuk bibir amu cuy sekali ya kan, tuh basah-basah gimana gitu kayak yang baru makan bala-bala. Oke, selesai sudah pembahasan Koreanya dan selesai sudah aku juga make upannya gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak like, subscribe, and comment, and share-nya. Pokoknya semuanya kalian ketik gitu ya, agar videoku terus berkembang dan per make upanku juga terus berkembang ya. Kalau misalnya banyak yang nonton ya kan. Dan Siska pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.